aja atau mungkin kayak pengen liburan juga sama kayak yang lain? Enggak sih, nggak kepikiran untuk liburan eh, di tanggal 25 ini. Apalagi tahun baru juga gue nggak kepikiran untuk liburan karena kemarin udah sempet, jadi kemarin gue tuh sempet cuti dari judul ini untuk 3 minggu karena gue harus recovery, ada kesehatan yang harus benar-benar gue harus bed rest di rumah. Kemarin gue sempat kena kena sakit kelenjar getah bening, leher gue bengkak gede dan gue harus recovery selama 3 minggu cuti dan ini baru masuk lagi. Jadi kalau libur lagi, wah udah bosen di rumah, mendingan kerja aja terus. Oke, tapi kemarin juga gimana untuk kan apa operasi kelenjar getah bening Enggak, sama enggak operasi. pengobatan? Gua tuh gua tuh datang ke dokter aja dipaksa sama istri karena memang gua dari dulu nggak pernah mau datang ke dokter karena gua takut sama vonis dokter dan gue juga takut sama penyakit yang gua alamin dan gua tahu gitu, mendingan gak usah tahu sama sekali menurut gue. Akhirnya dipaksa sama istri untuk pertama kali datang ke dokter, akhirnya bener dapat vonis itu dan disuruh bed rest, suruh istirahat, nggak boleh kerja, dikasih obatnya banyak banget lagi, ada 6 apa 7 macem gitu. Kita harus minum sehari 3 kali dan sekarang alhamdulillah udah sehat lagi, udah normal lagi. Dan kalau untuk liburan ya selamat lah untuk teman-teman yang sedang liburan, nikmati. Kalau saya udah liburan 3 minggu malah lebih lama daripada kalian. Saya Artinya, liburan duluan. artinya 3 minggu itu kamu di rumah atau mungkin dirawat juga gitu atau gimana? Di rumah nggak mau gue dirawat. Bentar. Oh mau lewat? Silakan silakan. Ya mas. Di rumah, di rumah, Di rumah. di rumah. Kenapa? Apa emang karena Bed rest. takut banget untuk di rumah sakit? Nggak mau, baunya bau. Gue tuh masuk rumah sakit takut man. Kayak kalau kita masuk rumah sakit tuh baunya udah beda, jadi gue punya sugesti yang gitu. Jadi gue maaf nih teman-teman gue yang dulu minta ditengokin dijengukin di rumah sakit, gue nggak bisa nengokin, itu alasannya karena gue memang parno sama bau-bau rumah sakit. Karena kebetulan dulu gue tinggal di belakang rumah sakit di daerah Mangga Besar. Nah gue tinggalnya itu di persis, jadi ini kamar gue, jadi ini kamar gue, temboknya itu tembok rumah sakit dan gua depan kamar gua persis itu kebagiannya tempat tempat pemandian mayat. Jadi gua buka jendela ngeliat mayat mandi-mandiin gitu. Terus jadi gua kalau untuk rumah sakit, jadi di otak gua tuh kalau rumah sakit pertama sugesti dari baunya, kedua harga, udah itu aja. Tuh, jadi agak trauma. Agak trauma. Iya. Untuk istri sendiri gimana kan pas udah tahu kamu ada kelenjar getah bening, maksudnya kan dia pasti awalnya pengen kamu masuk rumah sakit atau gimana nih istri respon? Iya disuruh udah cek di rumah sakit aja ya, paling enggak kita datang lah seminggu sekali dan lain-lain. Enggak. Ya gue cuman gue bilang gue cuman butuh support dari lo, tolong jagain gue di rumah, tolong kasih gue obat dan lain-lain, gue akan sembuh dan gue akan berjuang lagi untuk lo. Hmm. Apa yang dirasa waktu sakitnya? Nggak bisa nengok bang, Belum bisa. nggak bisa nengok, sakit banget karena memang bengkaknya gede banget. Jadi ada 3 benjolan di sini, sebenarnya harus diangkat. Cuman gua sampai sekarang belum belum memberanikan diri ya. Bukannya nggak mau ya kalau untuk ngangkat ini ya, tapi gua belum memberanikan diri. Tapi ada deal-dealan sama istri nggak sih, misalnya kayak istri pengennya kamu ya itu diangkat kelenjarnya atau gimana, ada nggak sih deal-dealan kayak gitu? Belum ada sih. Eh, Alhamdulillah gue dapet istri yang selalu percaya sama gua, selalu percaya sama keputusan gua. Ya memang seharusnya istri seperti itu kan. Oke, tapi gejala awal gimana bang? Pas apakah merasa pas lagi syuting sebelum break atau gimana pas ada kelenjar getah bening? Gejala awal bangun tidur kok ngerasa ada jendolan satu nih, pas jendolan satu itu masih biasa aja reaksi, disamain kan sama yang kanan, antara kanan sama kiri kan, kok yang ini nggak ada, ini ada gitu. Ada cuek lah, udah amat lah, besok juga sembuh nggak apa-apa kali, cuman pegel-pegel doang awalnya. 3 hari kemudian benjolan ini jadi 3.
malamnya meriang panas dingin dan lain-lain, nggak bisa nengok, nggak bisa nengok lah, pokoknya nggak bisa nengok gitu, nggak bisa nengok. Dan bangun tidur aja kayak yang kalau bangun tidur kan biasanya kan ngulet ya ada bahasanya, itu sampai sakit, ngulet sakit. Kan tadi bilang 6 macam obat ya, 7. 6 sampai 7. Nah itu struggle-nya kamu dalam minum obat gimana? Sempat agak sulit untuk kayak aduh pahit atau segala macam itu ngerasain nggak sih? Gua nggak ada kesulitan obat sih, untungnya cuman efek obatnya aja yang bikin gue jadi males, jadi tidur mulu. Itu mungkin ya, gue juga nggak terlalu rutin yang minum yang dianjurkan kan seminggu 3 kali ya, wali minum seminggu sehari 3 kali ya, bolong-bolong lah sehari sekali, sehari 2 kali, karena ngantuknya parah obat ya. Tapi melihat perjuangan istri menemenin kamu lagi sakit seperti apa, sejauh apa sih mungkin istri seperjuangan apa sih Istri gue selalu ada di samping gue kok, gue kerja pun ikut kok, jadi dia adalah support system yang sangat menguatkan gue dalam hal apapun. Jadi gue nggak pernah khawatir sama diri gue ketika ada istri gue di samping gue, dan gue percaya dia selalu support gue dalam keadaan apapun. Oke, tapi ini kan penghujung tahun, apakah istri ada nanti kayak tuntutan buat minta liburan bareng gitu misalkan gitu, ada nggak sih? Ada. Nah kemana mintanya istri kalau liburan gitu? Kalau liburan istri tuh selalu mempercayakan semuanya ke gue, karena gue orang yang suka memberikan kejutan juga. Terkadang gue kalau misalkan jalan sama istri gue tuh udah ikut aja dulu gitu. Ntar tiba-tiba gue ajak ke suatu tempat, dia akan menjadi surprise-nya dia gitu. Yang penting ke tempat yang belum pernah dia laluin. Tapi untuk tahun ini gue kasih pengertian ke dia. Aku udah kemarin libur kelamaan 3 minggu dan udah boring banget di rumah gitu. Masa ya kita harus ambil cuti untuk liburan tahun baruan doang. Liburan bisa kapan aja kok. Selagi justru kerjaan yang nggak bisa datang kapan aja. Ini kesempatan. Apalagi bisa bergabung dalam judul Cinta Tanpa Karena yang dinaungi stasiun besar RCTI seperti yang kita tahu. Ini adalah kesempatan besar yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Oke, tapi ada rencana untuk gue ngajak makan malam gitu pas New Year atau ada nggak sih kira-kira? Gue belum tahu karena gue belum tahu ini liburnya tanggal berapa. Iya, dari tim schedule belum menyatakan libur dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, belum ada update ke gue, jadi gue belum ada planning apa-apa. Kalaupun memang kalau dapat liburnya sehari mah paling barbekyuan aja di rumah, ngundang orang-orang, ngundang saudara-saudara. Oke, tapi kamu mau memaknai tahun 2023 ini seperti apa sih? Perjalanannya terus seperti apa? 2023 mungkin gue jadi podcast, jadi curhat nanti nih. 2023 maknainya gue mungkin banyak hal sulit yang gue lewatin, banyak hal pahit yang gue lewatin, tapi semuanya udah selesai, semuanya udah beres. 2023 tuh banyak hal pahit dan banyak hal yang sulit yang gue lewati, yang pernah gue alami dalam hidup gue, dan alhamdulillah semuanya berhasil gue lewatin. Walaupun sesulit apapun itu, ya semoga di tahun 2024 gue bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan apa yang sudah terjadi di 2023, sisi buruknya dibuang, sisi baiknya harus kita tampilkan kembali. Itu aja sih. Ada pencapaian yang belum tercapai di tahun ini mungkin? Dari 4 tahun yang lalu sih belum tercapai. Doain ya teman-teman ya, pemirsa semuanya, semoga Angga cepat dikasih momongan, semoga Allah cepat memberikan keturunan kepada saya dan istri. Amin. Udah gitu ya? Iya, udah dong. Udah. Untuk ikhtiar dia, wish ke depan adalah lebih memuliakan istri, lebih banyak belajar lagi, apalagi di sini ditambah ada Ustadz Alfi Alfandi. Kebetulan Ustadz Alfi Alfandi memang guru ngaji gue, karena memang gue gabung sama Ustadz Alfi Alfandi ini, gue bukan kenal di sini, kenal di motor, di Bikers Dakwah. Di Bikers Dakwah juga banyak program-program Bikers Dakwah, ada pengajian.
Ya gue suka ngaji di sana karena ngajinya walaupun ikro lagi dari awal lagi bareng sama bapak-bapak yang udah tua dan lain-lain, itu nggak ada gengsi karena kan belajar nggak mengenal ilmu. Dan apalagi ditambah di lokasi syuting Cinta Tanpa Karena ini lokasi nyaman, orangnya baik-baik dengan karakter yang berbeda ya. Ustadz Alfi dengan agamanya, Megan dengan pengalaman aktingnya, Bang Ruben dengan pengalaman aktingnya juga, dan mereka nggak pernah pelit ilmu. Cinta Tanpa Karena menurut gue luar biasa sih ini tempat. Oke. Bang, tadi kan kita juga sempat wawancara Bang Alfi gitu, sama-sama ingin punya momongan sama kayak Bang Angga juga. Nah ini kalian struggle-nya sama nih, ini gimana? Apakah sempat sharing juga berdua gitu mengenai ingin punya momongan gitu? Oh, istri gue kan temennya istrinya Ustadz Alfi juga. Kak Fitri. Kak Fitri, Nah itu gimana? iya. Apakah sempat sharing kalian nih sama-sama apa? Antara istri sama istri sharing, antara suami sama suami sharing. Nah itu gimana mungkin kalian dalam menghadapi perjuangan gitu, dalam ingin momongan tuh sejauh mana? Apakah agak sulit atau seperti apa mungkin perjuangan? Kalau perjuangan pasti agak sulit lah ya, karena banyak hal-hal yang harus dihindari yang dari gue pribadinya aja dulu ya. Contoh, gue disuruh berhenti merokok itu belum bisa gue lakukan karena bukan nggak mau berjuang, tapi kondisi lokasi syuting seperti ini gitu. Di lokasi syuting tuh ya beginilah gitu, jadi dikit-dikit ngerokok itu belum bisa gue berhenti. Kalau kurang ya udah. Dan ada pola-pola makanan juga yang harus dipantang tapi masih kita makan kayak gitu-gitu sih. Iya, konsultasi ke dokter kandungan juga cuman berbeda sama Ustadz Alfi dokter kandungannya agak mahal. Tapi gimana kamu sendiri dapat tekanan gak sih? Maksudnya kayak mungkin dari mertua atau dari orang tua, ada nggak sih Enggak ada. dekat kamu? Enggak Jadi ada. semuanya support aja. Enggak ada, support semua dan jalaninnya happy banget. Happy banget, gue sama istri happy banget kok. Dan nggak ada pressure dari keluarga, nggak ada. Kita santai banget. Tergantung Allah aja percayainnya kapan gua dianugerahi, ya pasti akan dijaga dengan baik. Mencoba untuk program hamil Sudah sudah berapa kali, udah banyak sudah 2 kali dan masih belum dan masih belum. ikhlas dalam menjalaninya? Harus happy. Gua tanya deh sama lu deh. Kalau lu tanya keikhlasan, sebenarnya menurut gue itu pertanyaannya ke si perempuan, ikhlas nggak? Karena gue tuh selalu nanya sama istri gue, kalau di saat kita mau ngejalanin program atau kita mau ke dokter kandungan, yakinin dia dulu nih. Karena kalau dia belum yakin, mending nggak usah daripada buang-buang duit gitu. Kalau memang kamu sudah yakin, kita berangkat, kita check up dan lain-lain. Kenapa? Karena kamu yang dicek. Nanti pun kalau misalkan kamu kita dikasih percayaan sama Gusti Allah, dikasih ngomongan, yang bawa kandungan itu kamu. Jadi yang harus ekstra siap kamu, seorang ibu. Jadi seorang ayah hanya bisa dalam hal berjuang ya, kita hanya bisa support dan memuliakan dia. Tapi sudah ada plan lagi ke depannya untuk mungkin tahun baru? Tahun depan Tahun depan sudah ada plan? harus genjot terus. Terus. Nah mungkin terakhir boleh ucapan dong kepada pemirsa untuk kayak selamat tahun baru gitu. Oke. Tahun baru Kalau Natal gua enggak ya. Iya, tahun baru aja. Halo pemirsa setia Cinta Tanpa Karena, selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun 2024 ini kita selalu diberikan kesehatan dan kita juga selalu diberikan keberkahan, dan semoga apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan bisa kita raih di tahun ini. Semangat teman-teman. Oke, terima kasih nih Pak Angga. Thank you bro. Maka aku ya mungkin Bang Angga melihat sekarang maksudnya ya polemik Rohingya kan masih terus bergulir gitu. Kita ditambah juga sekarang ada demo lagi nih dari dia mogok makan karena meminta untuk tempat penampungan yang lebih layak. Tanggapan dari Bang Angga gimana? Pengungsi dari negara lain datang ke negara kita demo, itu suatu hal yang aneh. Udah nggak tahu titik terima kasih ya gitu. Kenapa lu nggak pulang ke negara lu sendiri aja? Gue bukannya nggak menerima kehadirannya mereka di negara gue ya, tapi ini kalau kita lihat dari jejak digital mereka tuh, ini tanggapan gue ya, terserah kalian mau nilai apa.
Gue nganggap mereka sebagai orang-orang yang tidak bersyukur gitu. Dikasih tempat pengungsian, ya kan, dikasih makan porsinya. Porsi yang di video yang dilihatkan itu menurut gue itu bisa 2 kali makannya gue loh. Dia masih ngeluh yang ini, lu maunya apa sih? Udah dikasih pengungsian, dikasih tempat enak, disambut dengan hangat sama warga Aceh pada awalnya, sampai lu mengecewakan, sampai bahkan sekarang update terbarunya dia mengotori Aceh, buang kotoran sembarangan dan lain-lain. Itu ini sama aja kita lagi dijajah sama Bangladesh, terus kita kayak gue ngerasa kayak Indonesia ini lagi dijajah sama orang Rohingya dengan caranya mereka gitu. Kalau gue sih ngeliat ya, ini orang udah dibantuin kok nggak tahu terima kasih gitu. Kenapa lu nggak pulang aja ke negara asal lu sih gitu? Emang nggak nampung? Negara asalnya tuh kalau nggak salah ya, kalau negara asalnya masih nampung kok. Masuk kapasitas negaranya mereka masih nampung, masih bisa nampung mereka semua dengan jumlah mereka yang ada di Indonesia ini ya. Kenapa mereka nggak mau pulang? Pulangi sana lagi. Biar orang Aceh tuh adem, karena Aceh itu terkenal dengan Islamiknya. Orang Aceh, Rohingya di Aceh kan, orang Aceh itu orang-orang yang paling baik, orang-orang Islamnya kuat, sangat menjalankan agama yang kuat. Ketika mereka marah itu artinya ada sesuatu gitu. Jadi kita tidak membantu, kita sudah membantu. Tapi kalau sudah dibantu, mbok yo tahu diri, udah dibantu kok malah demo. Kalian tuh bukan warga negara kita, jadi kalian nggak pantas untuk demo negara kita. Nah, satu lagi ini kan jomplang sama masih banyak kita juga di warga Indonesia yang kayak kekurangan gitu. Iya, oke. Apalagi dari negara kita aja, masih banyak loh yang kekurangan. Kalau kita lihat, kalau kita keluar ke jalan raya, ke parkiran, masih banyak orang yang minta-minta, masih banyak orang yang berusaha untuk mencari makan, ya kan? Mereka berusaha gitu. Dan bahkan gue suka sedih ya kalau ngelihat, maaf ya, kayak yang ada pengamen yang pakai topeng badut-badutan gitu. Gue pernah ngeliat di suatu hari sama istri gue lagi naik motor, ada pengamen, hujan nih, posisi habis hujan, pengamen yang pakai baju badut-badutan gitulah ya. Dia lagi di pinggir jalan, dia lagi kedinginan habis hujan, pas dibuka helm badut itu ternyata nenek-nenek. Gue tanya, ibu udah makan belum? Karena kondisinya kedinginan. Ya sorry nih, gue cuma cerita doang nih, ini cerita asli gitu ya. Gue cuma mau cerita sedikit doang. Dia bilang belum makan karena hari ini penghasilannya hanya 3.000 rupiah dan lain-lain. Ya udah, akhirnya gue sama istri memutuskan untuk, ibu tunggu dulu sini sebentar, kita belikan sesuatu kayak gitu. Orang di negara kita aja masih banyak yang kelaparan, kenapa kita harus mikirin mereka? Seharusnya pulangkan mereka ke Bangladesh. Itu aja sih.